Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha, kelas 5A, 5B, dan 5C yang Bapak Sri banggakan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Baiklah, Ananda Soleh dan Soleha, sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1 bab 2, mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Subbab A, mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ananda Soleh dan Soleha, alangkah baiknya untuk mempersiapkan yaitu alat tulis, buku tulis, dan juga LKS PAI tentunya ya. Dan silahkan dibuka bab 2, mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Oke, next. Nah, ini A, mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu mengenal Allah? Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan ma'rifatullah. Nah, apa sih itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah yaitu mengenal terhadap jalan yang mengantarkan manusia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui rintangan dan tantangan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita di sini akan belajar bagaimana agar kita semakin mendekat kepada Allah. Dan kita juga tahu bahwa ketika kita berusaha mendekat kepada Allah, maka pasti akan ada rintangan dan tantangan atau yang biasa kita sebut dengan cobaan atau godaan ya. Jadi setiap kita ingin mendekat kepada Allah, maka pasti akan ada cobaan dan godaan. Tujuannya apa? Untuk membuktikan bahwa kita benar-benar bersungguh-sungguh ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di antara sosok teladan atau yang bisa kita jadikan contoh dalam ma'rifatullah, di antaranya adalah yang pertama tentunya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Nah ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah semulia-mulianya makhluk, ya, utusan Allah yang paling mulia dan yang terakhir, yang mana Rasulullah sendiri sudah diistimewakan oleh Allah akan langsung mendapatkan surga. Namun Rasulullah justru ibadahnya adalah yang terbaik di antara kita semua. Nah, ini bisa kita jadikan contoh. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga saja masih beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, harusnya kita yang tidak dijamin surga, maka kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Meskipun ketika kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, atau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti kita akan masuk surga. Nah, akan tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kita harus mencontoh Rasulullah. Sudah dijamin masuk surga, namun masih beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian tentunya adalah para ulama ya. Kita bisa mencontoh para ulama yang benar-benar lurus yang mengamalkan ilmunya. Nah, puncak dari segala ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seseorang dikatakan sukses apabila semakin mengenal dan semakin mendekat kepada Allah, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi seseorang itu dikatakan sukses, dikatakan berhasil, manakala dia semakin hari semakin baik, semakin menjalankan perintah Allah, dan semakin menjauhi larangan Allah. Kalau ada orang yang semakin hari semakin menjauh dari Allah, maka dia adalah orang yang gagal. Nah, di antara cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu diantaranya mengenal nama-nama Allah yang biasa kita sebut dengan Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna ini nama-nama Allah yang indah atau yang baik. Di antaranya yaitu, mari kita simak slide berikutnya. Nah, yang pertama ini ada Al-Mumit. Nah, apa itu Al-Mumit? Al-Mumit artinya Allah yang maha mematikan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha mematikan. Sebagaimana tertuang di dalam firman Allah, Quran Surah Al-Hadid ayat 2 yang bunyinya, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah anak-anak, orang yang senantiasa mengingat kematian, maka dia tidak akan mudah meninggalkan ibadah atau berbuat maksiat. Mengapa? Karena ketika mengingat kematian, maka dia akan tahu bahwa setelah mati kita akan menghadapi kehidupan di alam kubur. Nah, setelah dunia ini kiamat, maka kita akan menghadapi pengadilan Allah di padang mahsyar. Maka dari itu, orang yang mengingat mati pasti dia akan tahu bahwa akan ada kehidupan yang kekal sesudah kehidupan di alam dunia. Maka dari itu dia akan melaksanakan ibadah, ya, atau tidak akan mudah meninggalkan ibadah, ya, atau dia tidak akan mudah berbuat maksiat, ya. Kalau orang yang mudah meninggalkan ibadah, berarti dia tidak mengingat kematiannya. Dan juga perbuatan dosa lainnya seperti mencontek, berkelahi, dan mengganggu teman. Oke, next. Nah, kemudian yang kedua ada Al-Hayyu. Nah, ini Al-Hayyu ini artinya apa? Al-Hayyu artinya Allah yang maha hidup, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 2 yang bunyinya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maaf, ini terbalik ya. Ini harusnya dari sini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, anak-anak, manusia yang meneladani sifat Al-Hayyu, maka dia akan menghargai kehidupan yang telah diberikan oleh Allah dengan cara menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Nah, karena kesehatan dan kebersihan itu bisa memudahkan kita dalam ibadah. Nah, kalau kamu sehat, ibadahnya juga enak. Tapi kalau kamu sakit, ibadahnya menjadi kurang mengenakan. Kemudian ada juga yaitu membantu kehidupan orang lain dengan cara saling membantu dalam kebaikan, ya. Atau juga bisa bersedekah, kemudian saling memberi makanan atau minuman. Nah, selanjutnya yaitu Al-Qayyum. Nah, ini Al-Qayyum maknanya apa? Al-Qayyum maknanya adalah Allah yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Sebagaimana di dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 255 yang bunyinya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur, kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Nah, anak-anak, melalui Asmaul Husna Al-Qayyum, Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup mandiri. Nah, contohnya diantaranya yaitu kamu ketika bangun tidur, ya, merapikan tempat tidurmu sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, menyiapkan pakaian sekolah sendiri, dan mengambil sarapan sendiri atau membawa bekal ke sekolah. Nah, yang terakhir yaitu Al-Ahad. Nah, Al-Ahad artinya
Allah yang Maha Esa. Ya. Sebagaimana di dalam firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 163 yang bunyinya, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, anak-anak, meneladani sifat Al-Ahad artinya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak melakukan kemusyrikan yang akan menyesatkan, selalu memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Asmaul Husna Al-Ahad ini Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa hanya Allah lah yang patut dijadikan sesembahan, atau hanya Allah lah yang sebenar-benarnya Tuhan. Karena di sini Al-Ahad maknanya Allah yang Maha Esa atau Maha Tunggal. Itu artinya tidak ada Tuhan yang kedua, tidak ada Tuhan yang ketiga, dan seterusnya. Hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita dididik oleh Allah untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah atau berbuat musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah hingga yaumil akhir. Oke, next. Nah, anak-anak, untuk tugasnya silahkan kalian hafalkan 99 Asmaul Husna, kemudian kirim berupa voice note atau audio ke nomor WhatsApp Pak Basri. Ya, jadi kalian kan sudah hafal nih Asmaul Husna, silahkan direkam, kemudian kirim ke nomor WhatsApp Pak Basri. Nah, demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.